Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafael Mahesa Firdaus. Dan saya Kevin Serensia, selaku perwakilan kelompok 1. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwa menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menyusun video ini, terutamanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Lebih dari itu, kami berharap semoga video ini dapat menjadi rujukan sebagai bentuk evaluasi terkait penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang pada hari ini praktiknya cukup menuai problematik. Sekian, terima kasih. Berikut video yang akan kami tampilkan. Makan bergizi gratis merupakan program yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas SDM yang utamanya untuk penguatan gizi anak sekolah. Adapun terkait kelompok sasaran dari makan bergizi gratis, ini diarahkan kepada 4 kelompok utama. Yang pertama, ditujukan untuk peserta didik, pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar hingga menengah ke atas. Kedua, anak usia 5 tahun, ketiga ibu hamil, keempat ibu menyusui. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang cukup selama mereka berada di sekolah. Program ini juga diarahkan untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak. Berikut teman-teman bisa melihat di samping saya terdapat tentang gizi anak di Indonesia. Yang terakhir, serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal seperti petani dan UMKM lokal dalam rantai penyediaan makanan. Manfaat dari program ini sangat luas. Bagi siswa, program ini membantu meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar mereka. Bagi sekolah, kehadiran dan performa akademik siswa diharapkan meningkat. Sementara itu, masyarakat sekitar juga merasakan manfaat ekonomi melalui terciptanya peluang kerja dan usaha dalam penyediaan bahan pangan lokal. Dalam jangka panjang, program ini mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai urgensi dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Kita mengetahui bahwa begitu tingginya angka stunting yang terjadi di Indonesia, teman-teman bisa melihat di samping saya merupakan data dari begitu tingginya angka stunting untuk periode yang terbaru, lalu begitu tingginya malnutrisi serta ketimpangan yang ada terkait akses makanan sehat, utamanya terhadap mereka untuk usia yang dini maupun anak-anak sekolah. Hal inilah yang menjadi pendorong bagaimana kiranya perlu bagi pemerintah untuk menyediakan pemberian makanan secara rutin untuk di lingkungan sekolah, utamanya makan bergizi gratis ini hadir sebagai solusi yang konkret untuk memastikan setiap individu memperoleh akses yang sama terhadap makanan sehat dan bergizi. Dengan terpenuhinya gizi dan nutrisi bagi mereka, diharapkan anak-anak ini, untuk anak-anak usia dini, balita, maupun anak-anak usia sekolah dapat tumbuh secara cerdas, kuat, dan mampu bersaing secara global. Program makan bergizi gratis merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun fondasi SDM yang unggul, bercermin dari apa yang dilakukan negara-negara lain sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan SDM unggulnya. Beberapa negara yang telah menerapkan program serupa dan membuktikan keberhasilannya dalam mendukung pembangunan SDM yang unggul. Program ini diterapkan di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk upaya memerangi kemiskinan dan mengurangi angka malnutrisi, terutama pada anak-anak dan keluarga kurang mampu. Saat dimulai, muncul berbagai pendapat masyarakat mengenai program ini. Kemudian dalam menganalisis perihal praktik berjalannya program makan bergizi gratis ini, kami memiliki ada 2 aspek yang begitu esensial untuk dicermati jika melihat realita yang terjadi sekarang ini, yakni mengenai besarnya anggaran yang dikeluarkan sehingga mengakibatkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor penting dan juga potensi korupsi yang mungkin bisa saja terjadi. Mengenai anggaran, Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu prioritas penting Prabowo ialah meningkatkan anggaran untuk makan bergizi gratis, yang kini sudah mendapat alokasi dana sebesar 71 triliun dalam APBN 2025. Prabowo telah meminta agar anggaran untuk program ini ditambah untuk jumlah penerima manfaat, yakni dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang. Mengacu dari hal tersebut, muncul Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai 306,7 triliun. Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah. Baik, berikutnya adalah potensi korupsi di program MBG ini. Yang pertama itu dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Itu mencatat bahwa adanya dugaan penggelapan dana. Yang dimana teman-teman ketahui semua bahwa dapur MBG yang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Kalibata, itu sempat terhenti sejenak karena merugi kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah. Itu dikarenakan karena tidak mendapatkan bayaran dari mitra MBN itu sendiri. Bahwa jika kita lihat track recordnya, dari bulan Februari sampai bulan Maret mereka sudah membuat kurang lebih 6.000 porsi. Kemudian yang kedua itu terdapat aduan kepada Kepala KPK yaitu Setio Budianti, mendapatkan laporan bahwa adanya fraud ataupun kecurangan dalam pemilihan satuan pelayanan dan pemenuhan gizi. Itu terdapat pengelolaan dapur dan juga orang-orang yang mengelola dapur itu sendiri terdapat kecurangan, yaitu politik lah di dalamnya sekitar di seluruh MBG ini kurang lebih. Kemudian juga ini juga membuat indikasi bahwa terdapat korupsi
penggelapan dana, kemudian ada juga permainan politik di dalamnya. Selain itu, Satya Budianto juga menyampaikan adanya informasi terkait dugaan pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi diterima hanya Rp8.000. Tetapi secara singkat, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran harga baku untuk program makan bergizi gratis memiliki perbedaan pada setiap tingkatan pendidikan. Menyikapi hal itu, hingga kini KPK yang akan melakukan pengawasan melalui pencegahan untuk memonitoring untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan kualitas makanan tetap terjaga. Ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai jika program makanan bergizi gratis atau MBG menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan pangan. Ia berpandangan kiranya perlu bagi Indonesia untuk belajar dari negara lain dalam menjalankan program yang sama ini, seperti pemberian makanan gratis di Amerika Serikat. Di sana, program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table yang didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education, yang mana melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat. Melalui skema seperti ini, sistem distribusi yang dijalankan lebih inovatif, meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah, dan ongkos logistik yang jatuhnya lebih murah. Merujuk dari banyaknya polemik yang terjadi mengenai besarnya anggaran yang dikeluarkan terlebih hingga harus mengorbankan anggaran sektor penting lainnya, kami menilai bahwa sudah sepatutnya perlu ada perubahan tata kelola yang lebih baik dalam MBG ini. Apalagi kita mengetahui anggaran program ini setiap tahunnya meningkat, sehingga di kemudian hari jangan sampai program ini memang tetap berjalan, namun menuai problem anggaran yang tak kunjung usai. Kedua, kita mengetahui bersama tujuan dari diselenggarakannya program ini yaitu memastikan setiap penerima mendapatkan menu yang bergizi dan bernutrisi seimbang. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat berbagai pemberian menu yang mengandung pangan ultraproses, yakni banyaknya kadar lemak, gula, maupun garam. Hal ini tentu bertentangan dari tujuan utamanya diselenggarakan program ini, yaitu dengan bertentangan. Kemudian, untuk pembahasan yang terakhir, apabila kita melihat realita penyelenggaraan program makanan bergizi gratis dengan berbagai polemik yang terjadi telah menimbulkan banyak cuitan dari banyak masyarakat. Apakah program ini dapat dihentikan? Pertama, patut kita ketahui dulu bahwa program MBG ini merupakan tindakan dari pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang ditunjuk untuk mengelola MBG ini. Mengenai pembatalan sendiri, dapat diajukan ke PT UN ketika dalam pelaksanaannya banyak bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, pertama penggunaan dana pribadi Prabowo untuk MBG yang bertentangan dengan pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menegaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran keuangan negara harus dikelola dalam mekanisme resmi APBN. Serta Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan jelas disebutkan bahwa pejabat pemerintahan wajib bertindak sesuai kewenangan dan mematuhi asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara.